Pagi ini saya akan berbagi satu sesi pengajaran firman, saya berikan judul meminta tanda. Baca ayatnya ya, belajar dari kisah Gideon. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 36 sampai dengan ayat 40. Saya baca ayat 36, saudara 37, lalu 40-nya sama-sama kita baca. Saya langsung baca 36, begini kata firman Allah. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, teruskan 37 saudara. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan. Ayat 38 ya. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya. Air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. 39 lanjutkan. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Ayat 40 sama-sama kita membaca 2, 3. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Baik, sebelum saya coba jelaskan kisah tentang Gideon, mengapa Gideon meminta tanda kepada Tuhan? Intinya begini, Gideon itu belum memiliki pengenalan secara pribadi akan Tuhan. Nanti saya akan jelaskan mengapa sampai dia minta tanda. Dia orang perjanjian lama. Saya latar belakang, saya memberikan judul firman Allah pada pagi ini meminta tanda. Backgroundnya adalah ini. Sebab ada banyak sekali orang percaya yang hari-hari ini yang sedang didesak oleh keadaan untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Saya mau bertanya pada saudara, adakah di antara saudara yang sedang mengalami situasi kondisi ini? Engkau terdesak oleh kesulitanmu, masalahmu, dan kamu harus ambil keputusan. Atau jangan-jangan memang Anda sedang alami ini. Misalnya contoh, saudara lagi bingung, galau, gelisah hatimu. Saudara berpikir gini, apa saya tetap kerja di tempat tinggal kerja saya sekarang? Atau saya keluar? Karena ada tawaran di luar kota gajinya 4 kali lipat. Bingung kan? Anda dikasih deadline sama perusahaan di luar kota. Dikasih tanggalnya, putuskan kapan? Diterima atau tidak? Anda bingung kan ambil keputusan? Mau tetap tinggal di pekerjaan saudara? Atau Anda keluar terima tawaran yang di luar kota 4 kali lipat? Lalu Anda bertanya meminta tanda sama Tuhan. Atau seorang anak muda misalnya dia mau menikahi seseorang. Dia bingung, Tuhan ini orang ini jodohku atau bukan. Mau ambil keputusan, orang jadi bingung. Ini kira-kira latar belakang background saudara ya. Saya memberikan judul firman Allah ini tentang meminta tanda. Orang mau terima job, orang mau terima proyek, ini mau diterima atau tidak, orang bingung. Tuhan bagaimana, ini job ini saya ambil atau tidak? Anda didesak untuk ambil keputusan. Ini background latar belakang. Saya kasih judul firman Allah ini meminta tanda saudara. Karena kita tahu, lihat gambar berikutnya. Kita tahu keputusan kita itu penting yang kita ambil, iya kan? Dan setiap keputusan itu menentukan masa depan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita. Sehingga termasuk kehancuran kita ya kalau kita sambil keputusan. Makanya ada banyak orang akhirnya begini, menjadi takut dalam mengambil keputusan. Diambil apa enggak ya?
Nanti diambil jangan-jangan gini, nggak diambil jangan-jangan saya rugi. Ya, akhirnya bingung, maybe yes, maybe no begitu. Bagaimana yang diambil atau tidak? Karena orang bingung ngambil keputusan, ini mau kerja di luar kota atau tetap aja kerja di sini tapi gaji kurang. Ini jodohku atau bukan? Ini diambil atau enggak job ini? Orang kebingungan untuk memastikan ambil keputusan, sehingga lihat gambar berikutnya, akhirnya muncullah jalur ini, istilah saya, meminta tanda dari Tuhan. Pertanyaannya, kita orang yang hidup dalam zaman perjanjian baru, kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita bukan orang perjanjian lama. Yang saya mau coba tekankan, tegaskan kepada Anda lewat pengajaran meminta tanda ini adalah begini. Kita mesti bangun mentalitas perjanjian baru. Adalah ironis menurut saya, kita orang perjanjian baru yang hebat hidup dalam kasih karunia Allah, tapi kita kembali kepada mentalitas perjanjian lama kayak Gideon gitu misalnya. Nah pertanyaannya, bolehkah kita meminta tanda? Kalau Anda tanya sama saya, Pak Pendeta, Pak Yohanes, boleh nggak minta tanda? Berapa lama yang lalu beberapa orang muda datang kepada saya, Pak Yohanes, Om boleh nggak minta tanda? Ini jodoh saya atau bukan? Boleh nggak minta tanda? Boleh sih, boleh. Anda minta tanda sama Tuhan nggak dosa. Jangan merasa bersalah, karena memang itu ada di Alkitab. Adalah salah besar kalau saya seorang pendeta pengajar firman mengatakan enggak boleh. Lu kalau minta tanda lu berdosa. Enggak berdosa Anda minta tanda. Bolehkah? Boleh. Tetapi menurut saya lebih pas, lebih cocok pertanyaan kita orang perjanjian baru bukan bolehkah Pak Pendeta saya minta tanda, bukan boleh atau tidak. Lebih pas pertanyaannya begini, tepatkah kita meminta tanda? Tepatkah gitu? Nah sekarang saya tunjukkan, kalau bicara tepatkah, saya jelaskan sekarang. Anda pasti langsung memberikan komentar ketika bertanya boleh atau tidak, tepatkah kita meminta tanda. Anda yang kritis langsung pasti menjawab. Sebagian besar saudara pasti langsung berkata kepada saya, kan ayatnya ada di Alkitab meminta tanda. Saya tahu, di Alkitab banyak orang minta tanda, bukan cuma Gideon. Iya kan? Termasuk hambanya Abraham ketika disuruh mencari Eliasar ya, disuruh mencari menantu untuk tuanya. Dia juga minta tanda. Makanya kalau ada tanya boleh, boleh. Tepatkah? Nah ini pertanyaannya. Memang ada banyak ayat di Alkitab. Orang-orang tokoh-tokoh Alkitab meminta tanda. Nah sekarang saya mau terangkan dulu. Mulai dari Gideon. Karena ini contoh yang saya angkat sama saudara. Pertanyaannya adalah mengapa Gideon ini meminta tanda kepada Tuhan? Ingat, jawabannya sederhana. Gideon ini adalah seorang yang saya boleh katakan, saya sebut seorang yang tidak memiliki pengenalan pribadi akan Tuhan. Ingat, rumusan yang saya selalu ajarkan sama saudara, mengenal pribadi Tuhan dengan benar, itu harus lewat proses mengalami pribadi Tuhan secara langsung. Bukan dari cerita orang, Tuhan hebat loh, Tuhan penyembuh, Tuhan dahsyat, dia buka jalan, dia berkati saya, dia lepaskan saya, dia kasih berkat sama saya. Bukan dari kata orang, bukan dari kesaksian orang, bukan dari cerita orang, tetapi Anda langsung mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Itu namanya mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Lewat proses mengalami kuasanya secara pribadi. Bukan dari cerita pendeta. Bukan dari cerita teman saudara. Aku ditolong Tuhan loh, aku sakit sembuh. Tapi Anda ngalami. Itu namanya mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Lewat proses mengalami pribadinya. Catat itu penting. Gideon tidak punya itu. Gideon adalah seorang perjanjian lama. Kenapa dia meminta tanda? Sebab dia tidak memiliki pengenalan akan pribadi Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Saya mau tanya sama Anda. Apakah Anda mengenal pribadi Tuhan dengan baik, dengan benar? Saya yakin jawaban Anda. Saya kenal dia secara pribadi Pak Pendeta. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Jalan saya buntu dibuka.
Saya dulu berangkat bisnis usaha dari bawah. Tuhan angkat saya. Saya sadar kalau bukan karena Tuhan saya nggak ada artinya apa-apa. Yes, itu Anda ngalami pribadi Tuhan. Itu namanya Anda punya pengenalan akan pribadi Tuhan. Ginosko, Anda mengenal pribadinya. Ya, kalau Anda mengenal pribadi Tuhan, bandingkan dengan Gideon. Makanya tidak heran. Dalam ayat yang kita baca, coba sedikit saya baca ayat ini ya, ayat 36 ya, sedikit saja. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu. Anda tahu kronologisnya cerita ini kan? Malaikat Tuhan datang kepada Gideon berkata begini, hai Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Bla 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 bla. Artinya sebetulnya Tuhan pilih dia. Dijadikan pemimpin Israel untuk membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Midian. Dipanggil, dipilih Tuhan. Tapi Gideon ragu. Kenapa ragu? Kembali jawaban saya. Dia seorang yang tidak punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Makanya bingung. Dalam kebingungannya terdesak untuk ambil keputusan. Terima tawaran Tuhan. Terima tawaran dari tua-tua Israel yang datang minta tolong sama dia. Jadilah pemimpin kami, ayo bersama kami kembali ke Israel. Jadi pemimpin kami, bebaskan kami dari penjajahan orang Midian. Terdesak ambil keputusan. Makanya dia minta tanda, dia 37. Apa yang dia minta? Mari kita lihat, saya jelaskan di sini. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba, dia minta tanda. Ya. Di tempat pengirikan, apabila dia berkata sama Tuhan, hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Dia minta tanda gini, Tuhan, kalau memang Tuhan pilih panggil saya jadi pemimpin Israel, pembebas Israel, aku minta tanda. Apa tandanya? Guntingan bulu domba. Semuanya tanah basah oleh embun, oleh air. Bulu domba tetap kering. Atau kebalikannya, bulu domba kemudian dia minta basah. Yang dia belum puas tanda yang pertama. Dia minta tanda yang kedua dalam ayat ini. Ya, tanda yang kedua adalah sama kebalikannya tadi. Diperes sampai sak mangkok penuh airnya. Tanah sebelahnya kering semuanya. Dia 2 kali minta tanda. Kenapa dia minta tanda sampai 2 kali? Dia masih bingung. Karena dia orang perjanjian lama dan begini, dia belum punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan hidup, Tuhan luar biasa. Ada satu ayat yang seringkali juga dipertanyakan oleh banyak orang Kristen tentang hal meminta tanda. Kan di perjanjian baru ada. Rasul-rasul kan juga minta tanda. Anda tahu ketika Yudas mati, mereka para rasul bersidang mencari pengganti Yudas. Ada 2 orang, Yustus dan Matias mau dipilih. Milih salah satu di antara 2 orang ini, mereka apa ya istilahnya? Mengocok undi, bikin undian. Atau mengapa para rasul membuang undi saat memilih pengganti Yudas? Mengapa? Ini kisah para rasul pasal 1. Kapan Roh Kudus dicurahkan tinggal dalam diri mereka? Kisah Rasul pasal 2. Mengapa mereka minta tanda? Mereka belum penuh Roh Kudus. Mengapa para rasul bikin undi? Atau saya baca dulu biar clear, biar jelas ya. Ayat 23 dalam kisah pasal 1. Kisah Rasul pasal 1. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem, tinggal dalam diri para rasul. Ayat 23 sampai 26 ya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang. Siapa? Yusuf yang disebut Barsabas. Dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Yustus dan Matias, 2 orang. Mereka semua berdoa para rasul dan berkata, ya Tuhan, engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang ini. Bingung rasul ambil keputusan, terdesak ambil keputusan. Lalu begini, untuk menerima jabatan pelayan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu 26 mereka membuang undi, dikopiak undinya bagi kedua orang itu, Matias dan Yustus. Dan yang kena undi adalah Matias dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kenapa para rasul minta tanda, bikin undian?
yang dapat undi dia menggantikan Yudas. Mereka belum penuh Roh Kudus. Roh Kudus belum tinggal dalam diri mereka. Ini masih seperti, ini kan perbatasan, boarding antara perjanjian lama perjanjian baru. Roh Kudus belum dicurahkan. Cara kerja Roh Kudus hanya hinggap ditinggalkan kayak model Simpson. Maka berkuasalah Roh Kudus atas Simpson. Rantai dia putuskan. Visi selesai, misi selesai, Roh Allah tinggalkan dia. Makanya begini saudara ya. Kalau kita memahami yang saya katakan ini, Anda gak bertanya lagi soal meminta tanda tadi. Bolehkah meminta tanda? Tepatkah kita meminta tanda? Itu lebih pas. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Makanya saya katakan adalah hal yang tragis, ironis dalam kehidupan kita. Di zaman perjanjian baru kita hidup, tetapi mentalitas kita perjanjian lama. Selalu minta tanda. Apa Anda gak yakin Roh Kudus tinggal dalam diri kita? Saya selalu bilang sama saudara dalam sesi-sesi pengajaran saya. Di akhir zaman ini, Roh Kudus itu yang tinggal dalam diri kita, dia menolong kita dari dalam. Adalah hal yang sangat mungkin, adalah hal yang sangat masuk akal. Roh Kudus itu bicara dalam hati kita, karena dia di dalam kita gitu loh. Makanya mendengarkan suara Roh Kudus, mendengarkan suara Tuhan, jangan pakai telinga kita yang jasmani ini. Itu artinya Tuhan di luar kita dong. Anda percayalah, Tuhan itu bukan di atas kita, bukan di depan kita, bukan di belakang kita, bukan di samping kanan kiri kita. Tuhan ada di dalam kita lewat Roh Kristusnya itu. Makanya bangunlah mentalitas perjanjian baru. Kalau saya boleh bilang, Anda lihat gambar berikutnya saudara, yang orang berjaman perjanjian lama itu sebetulnya iri hati 1000%. Bukan 100% lagi. Kalau ada 1000% saya katakan orang perjanjian lama yang dari Adam dan seterusnya, iri hati 1000% melihat kita orang-orang percaya yang hidup dalam zaman perjanjian baru. Hidup dalam zaman anugerah. Apa yang kita punya mereka tidak punya. Apa yang kita alami sekarang mereka belum pernah dan tidak pernah alami. Tidak pernah mereka alami. Apa itu? Roh Allah, Tuhan tinggal di dalam diri kita. Tapi aneh bin ajaib, aneh betul, aneh banget. Kita ini orang perjanjian baru, pengennya balik, senangnya kagum sama mentalitas perjanjian lama. Ada banyak orang, enak ya perjanjian lama, hidup kayak Musa. Ya, langsung dengar suara Tuhan, angkat tongkat belah laut. Maunya seperti itu, maunya kayak Daniel gitu ya. Singa gak bisa merekam dia, tapi semua kan bekerja dari luar itu. Tokoh Elia, orang pengen balik kepada mentalitas tokoh-tokoh perjanjian lama, padahal terbalik. Justru tokoh perjanjian lama ini analogi saya. 1000% mereka iri hati sama kita. Karena mereka tidak pernah dan belum pernah mengalami Tuhan itu tinggal dalam diri mereka. Ini amazing. Ini sesuatu yang dahsyat. Ayat yang saya suka lepaskan sama saudara. Kolose 1:27-28. Saya baca ya. Saya baca dengan cepat. Perhatikan ayat ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Rahasia apa yang mulia dan kaya itu? Rahasia apa coba? Rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain termasuk kita Indonesia. Yaitu apa rahasia itu? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini rahasia yang tertutup berabad-abad, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Kemudian dibukakan oleh Paulus lewat ilham Roh Kudus. Rahasia dibukakan gini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Dia yang diberitakan yang mana? Kristus yang diam di dalam kita. Itu selalu diberitakan oleh Paulus. Dikatakan apa? Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajar dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Anda gak bisa sempurna seperti Kristus kalau Anda gak menyadari ada Kristus, Roh Kristus dalam diri kita. Nah, kata-kata yang mengatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu dalam terjemahan New King James Version dikatakan Christ in you the hope of glory.
Kristus ada di antara kamu, terjemahan bahasa Inggris katakan Kristus itu ada di dalam diri kamu. Christ in you, the hope of glory. Dia pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang ada dalam diri kita. Apa pengharapan saudara? Pengharapan saudara tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan saudara tidak akan pernah mengecewakan. Engkau akan mengalami kemuliaan Allah, mengalami mujizat Allah, kebesaran kuasanya. Asal Anda mengerti dasar pengharapanmu apa. Kristus bekerja di dalam diri kita. Adalah hal yang sangat masuk akal. Kalau kita ngerti Kolose 1 ayat 27, Kristus dalam diri kita. Itu bisa bicara sama kita. Bisa ngomong sama kita. Dia menolong memimpin kita dari dalam. Yang susah menurut saya adalah kita. Kalau Tuhan tolong kita dari luar. Tapi coba, kalau Tuhan tolong kita, Tuhan tolong saudara, Dia campur tangan dalam hidupmu, dari dalam hidupmu, tidak mungkin gagal. Saya katakan tidak mungkin gagal. Tuhan tolong saudara dari dalam hidupmu. Dia di dalam diri kita, Dia pengharapan akan kemuliaan. Saya coba menginspirasi saudara lewat ayat ini. Saya coba ingatkan saudara, kita ini orang-orang perjanjian baru, kita itu plus punya kasih karunia anugerah Allah diberi pada kita. Anugerah yang luar biasa, anugerah yang amazing buat kita. Apa anugerahnya? Kristus Tuhan kita tinggal dalam diri kita. Tidak ada ajaran agama apapun, kepercayaan apapun yang mengatakan Tuhan ada dalam diri kita. Tapi rahasia ini dibukakan oleh Tuhan lewat ilham Roh Kudus kepada Rasul Paulus. Saya cuma ingin meyakinkan iman saudara, Anda gak sendiri. Kita itu orang-orang berharga dan luar biasa. Saudara lihat statement saya berikutnya ini. Bahwa di zaman perjanjian lama, Tuhan itu menolong manusia dari luar. Seperti Simpson, hinggap tinggalkan lagi. Tetapi di zaman perjanjian baru kita terima anugerah. Tuhan menolong kita dari dalam. Akhir zaman yang susah ini, Dia bekerja dari dalam hidup kita loh. Aktifasikan Dia yang di dalam. Jangan Dia di dalam kita dicuekin. Bersikaplah ramah kepada Tuhan yang tinggal di dalammu. Saya pernah kasih gambaran. Kalau misalnya saya di sini ada Bapak Pendeta Doni Wakani dari Manado. Coba dia datang di gereja ini ketemu sama saya cuek-cuek sama dia. Pasti beliaunya, ini Pak Yohanes gak suka ya terima saya. Gak seneng ya, kok gak berlaku ramah, gak nyaman. Langsung hari ini pun dia akan pulang. Kalau dia merasa gak nyaman, karena saya tidak memperlakukan dengan baik. Gak takjak ngomong, sepanjang hari saya diamin. Bandingkan Roh Kudus, Tuhan yang tinggal dalam hidupmu, tapi kamu cuek-cuek. Kamu diam-diam. Kamu tidak pernah bersikap ramah sama Tuhan yang tinggal dalam dirimu. Bagaimana Dia mau tolong saudara? Bagaimana kemuliaan kuasanya bekerja memimpin hidupmu. Aktifasikan Dia yang tinggal dalam hidupmu. Sebab di akhir zaman Dia menolong saudara. Dia bicara sama saudara. Dia pimpin saudara dari dalam. Tidak mungkin gagal. Makanya kalau mau tajam, dekatlah sama Dia. Berkomunikasilah sama Dia. Makanya dengan cepat karena waktu. Kalau saya masuk pada Kisah Rasul pasal 13. Setelah Kisah pasal 2 di loteng Yerusalem, para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus. Anda coba baca bolak-balik Kisah Perjanjian Baru tentang para rasul. Khususnya berita dalam kitab Kisah para rasul. Apakah Anda ketemu mereka buang undi lagi? Apakah Anda ketemu mereka kopiak undian lagi? Tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Saya berani berkata saya sudah bolak-balik baca. Tidak ada ceritanya para rasul minta tanda lagi. Kenapa? Roh Kudus yang bicara dari dalam. Ini perjanjian baru nih, mentalitasnya begini. Saya baca ya, Kisah pasal 13 ayat 2 sampai 4. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Kayak kita ya, jemaat GSPDI juga jemaat online ternyata banyak yang berpuasa. Saya banyak terima chatting yang dari Papua, saya ikut berpuasa Pak Gembala. Mereka panggil saya Gembala saudara ya. Ya mungkin gembalanya online gitu ya. Banyak yang dari mana, Manado berpuasa kami. Pak, saya suka cita ya. Yang dari Solo, yang dari mana-mana ya berpuasa. Saya senang. Dari Surabaya, jauh-jauh datang ibadah, kami ikut berpuasa.
tadi belum kenal, tadi malam bisa kenalan. Itu suatu yang luar biasa. Para rasul dikatakan berpuasa, perhatikan kalimat ini. Beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, lihat, berkatalah Roh Kudus. Tadi tidak ada kata ini. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Tidak bikin undi lagi, tidak kopioan undi lagi, tidak meminta tanda lagi. Tapi mereka mengandalkan Roh Kudus yang diam dalam diri mereka. Roh Kudus itu bicara. Ya, terus saya baca saja dengan cepat. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus. Bukan disuruh pendeta, disuruh Roh Kudus. Kasih petunjuk, kasih pimpinan loh. Makanya nggak minta tanda. Roh Kudus memimpin, menuntun, menyuruh dari dalam. Apalagi di sini, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seulikia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Dengan cepat lihat gambar ini. Saat kita mengalami kesesakan, mengalami kesulitan, ya, kita hidup di perjanjian baru, saya udah terangkan Roh Kudus tinggal ada dalam hidup kita. Nah, saat kita terdesak lalu kita minta tanda kepada Tuhan, minta tanda lagi ke orang perjanjian lama. Maka ini hanya menunjukkan adanya masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Apa Anda tidak yakin Tuhan bisa tuntun saudara? Selalu minta tanda. Boleh sih, nggak apa-apa, nggak dosa, boleh. Tapi tepatkah? Kalau ada saya minta tanda, itu sama dengan begini loh. Sama dengan saya sama istri saya. Istri saya kalau misalnya mau buatin kopi saya pagi gitu misalnya. Dia cukup saja istri saya berkata pada saya, "Pak, mau dibikinin kopi?" Ya saya berkata, "Mau." Selesai kan? Istri saya nggak begini, "Pak, mau dibuatin kopi?" Kalau mau, tunduk angguk kepala 4 kali. Kalau nggak mau, geleng 10 kali. Nggak perlu seperti itu kan, minta tanda begitu. Suruh geleng-geleng, ngomong saja kan cukup. Kalau sampai istri saya berkata, kalau nggak mau geleng-geleng 10 kali, berarti hubungan kami sedang ada masalah. Ada ngerti tidak maksud saya? Kalau Anda umat perjanjian baru mengerti Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kristus ada dalam hidup kita. Setiap kita bingung, terdesak, ambil keputusan, ya, selalu kita berkata, minta tanda Tuhan, minta tanda Tuhan. Kalau orang misalnya mau cari jodoh, lagi PDKT, pendekatan, Tuhan, nanti kalau orang itu datang pakai baju kuning Tuhan, oh berarti memang dia jodoh dari Tuhan. Gitu minta tanda saudara. Ternyata betul saudara ya. Gini loh saudara ya. Ketika Anda melepaskan perkataan minta tanda seperti itu. Kalau dia datang pakai baju kuning Tuhan, berarti memang ini jodoh yang Tuhan beri. Saya mau ingatkan ya. Yang mendengar perkataan saudara minta tanda tadi, bukan cuma Tuhan. Siapa lagi dengar? Apakah setan dengar? Setan dengar. Apakah memang cuma Tuhan yang bisa kasih itu sama saudara? Apakah hanya Tuhan yang bisa buka jalan buat saudara? Apakah Tuhan menurut saudara bisa kasih berkat job sama saudara? Apakah setan gak bisa kasih job? Dengarkan saya. Apakah setan gak bisa buka jalan? Apakah setan gak bisa kasih jodoh? Dengarkan saya. Ketika Anda minta tanda, bukan cuma Tuhan yang dengar, setan juga dengar. Nah, saya khawatir begini. Kalau Anda lihat gambar berikutnya, saat kita meminta tanda, maka kita sedang menganggap Tuhan itu pribadi yang bisu. Gak bisa ngomong, gak bisa pimpin, gak bisa tolong. Kita selalu minta tanda. Lihat gambar terakhir yang kasih sama saudara. Lihat, perhatikan baik-baik. Next, iblis seringkali mencuri kesempatan untuk menyesatkan kita. Karena dia dengar kita minta tanda, dia kasih sesuatu yang sebetulnya bukan kehendak Tuhan. Saya sengaja bicara ini kembali tentang meminta tanda. Karena saya banyak melihat orang Kristen perjanjian baru zaman akhir ini banyak mengalami blunder dalam kehidupannya. Kehancuran, berantakan. Hidupnya bukan dipimpin Tuhan yang tinggal dalam hidupnya, dipimpin sama setan. Minta tanda yang salah. Ingat ya, ketika Anda minta tanda, setan itu juga bisa beri loh. Karena dia dengar. Makanya percaya dengan tuntunan Tuhan di dalam diri kita. Berdoa, gumuli dengan banyak macam cara, lewat situasi, lewat macam-macam peristiwa. Bahkan Anda bisa dengan keyakinan iman melangkah.
tuntunan Tuhan itu dengan langkah keyakinan. Sepertinya dari suara hati. Ada mesti melatih. Tuhan tuh bicara seperti suara hati kita, suara batin kita. Beda-beda tipis ya. Suara hati kita dengan suara Tuhan. Tapi orang benar, orang cinta Tuhan, suara hatinya pasti menyatu tunduk pada suara Tuhan. Tapi kalau orang daging duniawi, suara hatinya campur dengan suara setan. Ada masalah yang dicari orang pintar, ada masalah ini yang dibuat yang salah. Saya percaya suara hati kita itu tuntunan Tuhan. Ya, karena kita hidup benar, percaya gini, sepertinya itu batin kita yang berkata, ada gak sadar itu suara Tuhan. Saya coba ingin memberitahu Pak, begini, pertajam, semakin bikin peka hati saudara, ini tuntunan Tuhan. Ketika ada mau melangkah, itu seperti pikiranmu yang muncul, padahal itu dari suara Tuhan. Beda-beda tipis, tapi dia bicara sampai hari ini. Ketika Anda melangkah dengan iman, dan minta tanda lagi, Anda melangkah dengan iman, oh mujizat besar akan terjadi. Kemenangan besar akan terjadi, terobosan besar akan terjadi. Kalau Tuhan menolong kita dari dalam, tidak mungkin gagal saudara. Saya berdoa lewat firman Allah ini menjadi jawaban buat saudara. Anda percaya dia bekerja dari dalam hidup kita.